Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Indra Sinaga, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori pertama LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor peserta 2018-00336295. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja yaitu layanan bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Baiklah, selamat pagi menjelang siang para ananda sekalian. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Oke, puji Tuhan, sehat semua ya. Nah, terima kasih untuk kehadiran para ananda sekalian yang telah mau mengikuti undangan Bapak mengikuti layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa ini yang bisa membawa kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan Mary. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mary. Ya, Pak. Oke,
Jadi sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau jelaskan terlebih dahulu kegiatan pada pagi hari ini ya. Nah, kegiatan pada pagi hari ini dinamakan dengan layanan bimbingan klasikal yang dilaksanakan oleh bimbingan konseling kepada para siswa. Adapun tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kalian tentang perilaku pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, serta kalian nantinya diharapkan mampu melakukan dan mengembangkan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah paham ya tentang tujuan dan maksud dari kegiatan ini? Nah, Sudah Pak. terima kasih. Berikutnya, kegiatan kita ini akan kita laksanakan selama 1 jam pelajaran ya, Ananda sekalian, yaitu selama 45 menit. Oke, terima kasih. Berikutnya, sebelum kita lanjut ini kayaknya wajah-wajahnya sudah mulai wajah-wajah suntuk ini. Apalagi si Laura ini. Kayaknya Laura udah suntuk sekali nih. Oke, kita mau kasih permainan sederhana ya. Nama permainannya itu Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Nah, cara permainannya begini. Pertama sekali, coba lihat ke layar yang ada wajah saya. Jadi begini, ini gerakan Marina begini. Menari begini. Di atas begini, menara begini. Oke, Marina menari di atas menara. Nah, instruksinya adalah kalian hanya menggerakkan apa yang saya ucapkan, bukan yang saya gerakkan. Paham ya? Kalian menggerakkan atau menirukan ucapan yang saya ucapkan, bukan yang saya gerakkan. Kita mulai, bisa ya? Oke. Marina menara di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, saya mau menanyakan kesiapan kalian. Bagaimana, sudah siap tidak untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal dari Bapak? Sudah Pak. Aku sopan santun adalah perilaku yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena ini berhubungan dengan budaya kita, yaitu budaya ketimuran. Yang mana perilaku sopan santun ini adalah perilaku yang terus diperlihatkan. Bagaimanapun kita dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu memperlihatkan perilaku sopan santun. Kira-kira ini siapa yang bisa menjelaskan apa maksud dari ketiga gambar ini, atau apa yang kamu lihat dari gambar di layar kamu? Kira-kira siapa yang bisa? Ayo. Oke, silakan Sarah. Oke Pak, menurut saya gambar pertama dan kedua mencontohkan cara bersikap sopan santun terhadap orang lain. Sedangkan gambar ketiga itu orang yang gak sopan, yang mana dia kentut di depan orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah. Ayo, bisa beri tepuk tangan dulu untuk Sarah. Menurut kalian penting nggak sih sopan santun itu dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Deswita, penting nggak sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, Nak? Sangat penting Pak. Sangat penting ya. Jadi kita sepakat dulu ya bahwa perilaku sopan santun itu penting. Sepakat ya? Sepakat Pak. Oke, karena kita sepakat, maka kita akan mempelajari tentang sebenarnya konsep dasar sopan santun itu seperti apa. Kita lanjut. Ini dia. Satu orang dulu yang bacakan pengertian sopan. Siapa kira-kira yang bisa membacakan? Si Evelyn mungkin? Evelyn bisa, Evelyn? Bisa
Ayo silakan Evelyn bacakan nak. Menurut saya, yang sopan adalah kita hormat dan beradab dalam sesuatu, halus dalam kata, bahasa dan kelakuan yang baik sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat yang kita lakukan. Baik, terima kasih Evelyn. Berikutnya pengertian santun. Bisa siapa yang bisa membacakan pengertian santun? Novita bisa nggak Novita? Siap, bisa Pak. Ayo silakan Novita. Menurut saya, santun sifat yang halus dan baik hati dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang. Terus menurut kalian apa itu sopan santun? Menurut saya, Pak, sopan santun merupakan cara kita bersikap terhadap orang lain dengan memperhatikan aturan di suatu daerah. Oke, terima kasih Deswita. Ada yang lain nggak selain dari Deswita? Siapa? Ayo sebutkan namanya. Oh ya, silakan Marito. Ya, silakan Marito. Kalau menurut saya, Pak, sopan santun itu merupakan sebuah sikap hormat terhadap sesama dengan memperhatikan budaya di suatu daerah, baik terlihat dari cara dia berbicara, cara bersikap, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk Deswita dan Marito. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Deswita dan Marito. Ya, jadi kita lanjut ya. Jadi pengertian sopan santun adalah sikap dan perilaku yang tertib sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma sopan santun merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan sekelompok orang. Berikutnya saya akan memberikan contoh sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini dia. Contoh sederhananya begini. Di Indonesia, perilaku sopan santun anak muda yang berjalan melewati orang tua adalah dengan merendahkan posisi bahu. Berbeda dengan sopan santun anak muda di Jepang yang membungkukkan badan seperti posisi orang ruku saat menunjukkan perilaku hormat kepada orang yang lebih tua. Ini yang tadi saya katakan bahwa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Pak. Nah, berikutnya. Jadi, ukuran perilaku sopan santun secara umum dapat diukur dari suatu sikap yang ramah kepada orang lain, bersikap baik kepada orang lain, hormat, tersenyum, dan taat dalam suatu peraturan. Nah, ketika kalian ingin dikatakan sopan, ini yang harus kalian perhatikan. Itu yang harus kalian perhatikan dalam berperilaku. Nah ini, terus apa penentu seseorang itu sudah berkelakuan sopan santun ya? Kira-kira ini siapa yang bisa menjelaskan ini? Si Laura, oke silakan Laura. Kita dapat dikatakan sopan, Pak, jika kita sudah mampu berperilaku baik terhadap orang tua, saudara, teman, guru, dan orang-orang di sekitar kita. Oke, baik. Terima kasih untuk Laura. Ya, ketika kita sudah melakukan hal-hal yang tadi, maka itulah yang menjadi penentu kita dicap sebagai orang yang sopan atau tidak. Betul sekali yang dibilang si Laura. Ketika kamu mampu menerapkan sikap hormat, senyum, atau bahkan sapa salam tadi terhadap orang lain, maka kita sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang sopan. Begitu ya. Kira-kira ini si Kezia ada nggak Kezia? Kezia bisa nggak menjelaskan? Coba dibuka mic-nya nak. Kasih pendapat dulu Kezia. Kenapa seseorang itu nggak menjadi sopan? Seseorang tidak berperilaku sopan, Pak, karena ikut-ikutan dengan teman. Biar dibilang keren sama teman, terus nggak peduli dengan orang-orang. Semua maunya aja, Pak.
Oke, terima kasih Kezia. Pendapatnya luar biasa ya. Berikutnya, ada lagi nggak yang bisa kasih pendapat ini? Kenapa sih seseorang itu nggak jadi sopan dalam kehidupannya? Si Claudia, mana Claudia? Dari tadi Claudia nggak kelihatan. Kalau menurut pengalaman saya Pak, Ya. itu Pak sopan karena nggak ada yang mengajari caranya bersikap sama orang-orang di sekitar kami. Jadi apa yang kami rasakan itu yang kami lakukan atau kami ucapkan Pak. Oke, iya betul sekali. Terima kasih untuk Kezia dan Claudia. Yang mempengaruhi seseorang itu tidak berperilaku sopan santun itu dipengaruhi oleh dua penyebab, yaitu internal dan faktor eksternal. Nah itu dia, internal yang berasal dari dalam diri, sedangkan eksternal berasal dari luar diri. Kalau internal itu ya karena dirinya, tadi karena kurang paham, karena nggak ada yang mengajarin, jadi dia pengen berperilaku sesuka hatinya saja yang dianggapnya benar. Itu dia, padahal belum tentu apa yang dianggapnya benar itu benar dalam kehidupannya dipandang orang lain gitu. Sedangkan eksternal itu dari luar diri yang dipengaruhi oleh teman-temannya tuh ya. Nah sampai di situ kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, sudah pas? Sudah. Oke ya, keren. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, cara bersikap sopan santun. Ini ada banyak cara nih. Ini ada 12 cara nih nanti yang mau kita dengarkan atau yang mau kita jalankan ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama nih, yang harus dilakukan agar kamu dikategorikan orang sopan adalah yang pertama, mengingat nama orang yang ditemui. Dan yang kedua, tersenyum. Dan yang berikutnya, mendengarkan. Terus yang berikutnya, tidak senang membicarakan oleh orang lain atau tidak suka gosipin orang lain. Kenapa? Karena ketika kalian sudah mulai menggosipin orang lain, maka kalian akan dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki etika atau sopan santun. Terus yang berikutnya, mengirim pesan dengan serius. Nah ini juga penting. Ketika kalian ingin mengirim pesan, terkadang kita kan sekarang sudah punya gawai semua ya, sudah punya handphone semua ya. Nah, ketika kalian mengirim pesan dengan guru, ini contohnya saja. Ketika kalian mengirim pesan dengan guru, terkadang kita sesuka hati mengirim pesan ya. Maka bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memperkenalkan diri dulu. Tapi sebelum memperkenalkan diri, ucapkan salam dulu. Misalnya kalau kalian seorang Islam, Assalamualaikum. Atau misalnya seorang Kristen, Shalom. Atau selamat pagi, selamat siang. Baru masuk ke perkenalkan diri. Perkenalkan diri kalian. Misalnya, perkenalkan Ibu, nama saya Kezia dari kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Saya baru masuk ke inti. Saya ingin mempertanyakan, izin bertanya Bu, izin mengkonfirmasi Bu, apakah kita besok masuk atau tidak. Izin bertanya Bu, bagaimana seragam kita untuk besok. Baru diakhiri dengan terima kasih. Itu dia. Itu adalah 12 cara yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut ini, dari 12 cara itu, kira-kira ada nggak sih yang sudah kalian lakukan? Atau siapa yang bisa kasih pandangan dulu lah? Kira-kira siapa sih yang udah melakukan itu? Ya, siapa itu? Laura, semua orang Pak. Oke, silakan Laura. Nanti ke-12 tadi yang masih saya lakukan itu masih nomor 1 Pak. Apa itu? Yaitu mengingat nama orang. Nah, selain itu sudah dilakukan Pak, cuma jarang-jarang. Oke, terima kasih Laura tadi ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Laura. Ya, walaupun cuman ya sedikit yang dilakukan dan jarang-jarang, saya rasa itu jadi sesuatu yang baik juga ya. Semoga di kemudian hari dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin ya Laura ya, dan teman-teman yang lain juga ya.
Ya Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, agar lebih memahami mengenai sopan santun, yuk kita amati video berikut ini. Check it out. Jadi ada video nih yang mau Bapak tampilin. Silakan diperhatikan ya. Mas, kalau dulu ya salin sih. Selamat pagi. Saya mau bertanya, kenapa saya merasa berbeda dari teman-teman saya? Apakah ada yang salah dengan saya? Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan diri. Mungkin cara beradaptasi dengan lingkungan baru yang kurang tepat. Jadikanlah perbedaan menjadi awal dari persatuan. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan sapa, salam, sopan dan santun terhadap teman-teman dan lingkungan sekitar. Oke, sekian video yang bisa Bapak tampilkan. Nah, dari video tersebut ya, ada tadi itu tentang bagaimana kita berperilaku sopan santun. Nah, yang ditunjukkan video itu adalah bagaimana kita berperilaku terhadap orang yang lebih tua atau bahkan sesama kita atau teman sebaya. Nah, dari video itu kira-kira ada yang bisa kasih pandangan nggak apa yang kalian dapat dari tayangan video tersebut? Ayo, kira-kira siapa yang bisa? Oke, silakan. Siapa yang bisa? Novita. Oh ya, silakan Novita. Menurut saya, kita wajib berperilaku sopan santun terhadap kepada semua orang. Contohnya seperti video anak pindahan tersebut tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya, malah bersikap tak peduli dengan aturan yang ada. Oke, terima kasih Novita. Beri tepuk tangan dulu untuk Novita. Oke, berikutnya siapa lagi yang bisa kasih pandangan tentang video tersebut? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya Pak, si Rehan Pamungkas yang merupakan anak pindahan tidak dapat berlaku sopan santun karena tidak mampu beradaptasi atau berbaur dengan lingkungan barunya dengan aturan-aturan yang berlaku Pak, sehingga akibatnya dia dijauhin sama teman-temannya. Sekian. Oke, terima kasih Claudia. Bagus sekali ya. Berikutnya siapa yang bisa yo? Oke, Bapak panggil coba ya si Kezia. Kezia bisa nggak Kezia? Ya bisa Pak. Ayo silakan Kezia. Kalau menurut saya Pak, hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti yang ada di video, melakukan sapa, senyum, dan salam. Oke, terima kasih ya untuk Novita, Claudia, dan Kezia. Nah, jadi dari video itu kita dapat menarik kesimpulan ya bahwa berperilaku sopan santun itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena itu akan memiliki dampak tersendiri bagi kita ketika kita tidak melakukan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kayak si Rehan Pamungkas tadi ya, dia malah dijauhin sama teman-temannya karena dia berperilaku sombong, tidak peduli dengan lingkungan. Ketika dia melakukan hal-hal seperti itu, maka dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Nah, saya berharap nanti setelah layanan ini, kita nggak jadi seperti si Rehan tadi, ya.
atau bahkan kita bisa berperilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya adalah senyum sapa salam. Itu yang paling sederhana itu, ya. Senyum sapa salam kepada siapapun, terkhusus kepada Bapak Ibu gurunya. Jangan nanti ketika ketemu dengan Bapak Ibu guru malah cuek, malah tidak peduli. Ini jangan dilakukan, tolong dirubah ya. Senyum sapa salam kalau bisa dilakukan, terkhusus terhadap Bapak Ibu gurunya. Dari materi layanan yang telah Bapak berikan tadi dari awal sampai akhir tentang pentingnya perilaku sopan santun, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, pentingnya perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari dari awal sampai ini mau kita akhiri. Kira-kira apa yang kalian dapat atau kalian petik dari pertemuan kita hari ini? Siapa yang bisa kasih pandangan? Ayo. Ya, kasih pendapat. Siap, saya Pak. Oke, silakan Laura. Yang pertama Pak, saya semakin paham bagaimana berperilaku sopan terhadap semua orang. Ya. Kedua Pak, ternyata selama ini saya masih belum berperilaku sopan terhadap semua orang, terkhusus kepada Bapak atau Ibu guru dan teman-teman saya. Ya. Saya bersikap tidak peduli. Yang ketiga Pak, saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, mudah tersenyum, menegur orang yang saya kenal, dalam Bapak atau Ibu guru, orang tua, dan orang-orang yang lebih tua, serta membiasakan diri dan mengikuti cara-cara bersikap seperti yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari menyimak nama orang, menghormati, berbaur, tidak menggosip, dan lain-lain. Sekian. Oke, terima kasih Laura, luar biasa ya, padat sekali apa yang disampaikan Laura. Semoga apa yang disampaikan Laura dapat kita lakukan semuanya ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, ayo beri tepuk tangan dulu untuk kita yuk. Oke, terima kasih, thank you untuk kalian semua. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan ini, Bapak ingin menyampaikan sesuatu hal lagi ya. Ada yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, tolong jadilah agen perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian yang mendapatkan materi ini, Bapak berharap menjadi agen perubahan bagi teman-teman kalian. Tolong ketika kalian berperilaku sopan santun, Laura HP-nya diturunin dulu. Ketika kalian berperilaku sopan santun, maka teman-teman kalian akan memperhatikan sikap kalian. Maka kalian akan menjadi contoh atau role model bagi teman-teman kalian. Dan itu sangat dipentingkan sekali di zaman-zaman saat ini. Begitu ya. Itu saja yang pengen Bapak sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Bapak pengen menyampaikan. Jadi nanti di grup WA akan Bapak kirimkan link evaluasi dan link proses. Tolong dikerjakan. Nah, itu tidak akan mempengaruhi hasil apapun terhadap kinerja kalian untuk hari ini. Bapak hanya pengen melihat apakah layanan Bapak sudah berhasil atau tidak. Itu saja. Terus yang berikutnya ada yang dinamakan dengan Bapak juga sudah kirimkan absensi atau presensi. Silakan diisi presensinya, absensinya agar Bapak tahu nih siapa-siapa saja yang sudah hadir dalam pertemuan kita kali ini. Dan juga terakhir yang harus kalian kerjakan adalah ada namanya lembar kerja peserta didik. Ini akan nanti Bapak sharekan ke grup WA. Kalian akan kerjakan, ini dikerjakannya dari Google Dokumen. Nah, nanti dari situ kita akan lihat bagaimana pemahaman kalian tentang LKPD atau tentang bagaimana berperilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja ya. Jadi ada 3 hal yang akan kalian kerjakan. Yang pertama itu tadi mengerjakan presensi, mengisi presensi. Yang kedua itu mengerjakan link evaluasi.
dan yang ketiga itu ada mengerjakan LKPD. Itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada nanti hal-hal yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp kita. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jika tidak ada yang ingin dibahas atau ditanyakan, maka kita akan mengakhiri. Ada kira-kira yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Terima kasih untuk hari ini Ananda sekalian. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pertemuan kita, kira-kira siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan Kezia. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kezia. Dan terima kasih untuk para anak-anak Bapak sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Selamat siang. Pak, siang.